Selamat sore semuanya. Saya senang banget bisa ada di sini. Mungkin saya yang profesinya paling aneh sendiri mungkin. Cuman intinya bener banget yang tadi Karina udah bilang bahwa saya memang anak jas jalanan. Bisa dibilang saya putus sekolah. Saya sekolah cuma sampai SMA. Selesai SMA saya sekolah, tapi sekolahnya pun sekolah desain grafis yang tidak pernah saya pergunakan juga sampai saat ini. Dan alasannya kenapa, karena saya pengen kuliah musik, tapi di Indonesia waktu itu belum ada sekolah musik yang baik yang bisa menyediakan dan mengakomodir apa yang saya inginkan. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba dan nekat aja menjalani kehidupan bermusik tanpa basic teori yang betul gitu ya. Dan mulai menjelajahi musik dengan cara otodidak dulu. Walaupun akhirnya saya sempat mengambil kegiatan belajar musik secara teori. Tapi tetap aja saya bisa dibilang gak menggunakan teori sama sekali karena saya benar-benar berlawanan dengan semuanya dari teori. Dan intinya saya ada di sini cuma untuk meyakinkan bahwa kalau kita punya passion yang cukup kuat terhadap apapun bidang yang sedang kita jalani, gak perlu sekolah tinggi-tinggi, gak perlu apapun yang terlalu bermuluk-muluk. Bukan berarti tidak penting, tapi kalau memang kita bisa kerja keras, kita bisa mencapai yang kita impikan. Itu satu. Dan juga saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah breakthrough. Sebagai contoh, alat musik yang saya mainkan adalah bass. Banyak orang mungkin tahu bass hanya sebagai instrumen yang dimainkan di belakang atau rhythm. Tapi saat ini saya akan main sendiri seperti Anda lihat, nggak ada pemain drum, nggak ada pemain keyboard, nggak ada penyanyi, nggak ada apapun. Kita akan coba memainkan sesuatu. Dan satu hal lagi adalah kalau kita main di musik jazz, hampir semuanya terjadi spontaneous atau spontan. Dan memang semuanya performing arts, jadi harus catch the moment. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama catch the moment. Saya butuh energi dari kalian semua. Oh ya, dan satu lagi saya mau dedikasikan lagu berikut ini. Lagu pertama yang saya mainkan adalah untuk kakaknya dari Arif yang namanya Sari. Berulang tahun katanya hari ini dan dia mau bilang that dia benar-benar sayang banget sama Sari. Kata-kata gitu, so this is it, enjoy. So this is a
Ya, tadi sebuah lagu dari Okay, thank Michael you. Jackson. Yes, that was a song from Jackson. Dan seperti yang saya bilang tadi, tadi terjadi di panggung itu terjadi And I like a sad saat itu dan saya when mungkin nggak akan happen bisa on mengulang stage. permainan yang sama. At the moment and Dan itu memang terjadi spontan. Jadi tepuk tangan buat anda semua yang sudah memberikan energi buat saya. Thank you. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan. There some other things I Seperti like to contoh say. tadi, mungkin seperti yang saya bilang, alat musik And bass for selama ini example, cenderung hanya sebagai maybe alat like musik yang I berada di see belakang. the bass always Tapi need saya to be berusaha instrument mendobrak that anggapan itu bahwa background. pemain bass pun bisa berada But di I depan. think the music Dan weapon seperti yang can be fun man. sudah saya jalani selama ini, saya sudah And berkarya di I bidang have musik selama gone to 10 tahun, until kurang lebih now. dari tahun 2000. I had a music Berawal dari experience masih main since di klub-klub tentunya, di starting from kafe-kafe, playing in street club. dengan berbagai bayaran From yang club to play with menyedihkan that dari plastic. dari cuma dapat air minum sampai Some puji of Tuhan this sekarang saya sudah drink bisa mineral membiayai water, kehidupan saya thanks sendiri. good economy from myself. Dan sekali lagi seperti yang saya bilang, saya adalah anak And jazz I jalanan atau again musik I sekolah. like jazz music Kebetulan di program Indonesia of- ini banyak orang beranggapan bahwa selamanya bermain musik itu harus belajar, bahwa selamanya bermain musik itu harus bermulai dari musik klasik, atau ada yang bilang harus belajar musik di sekolah mana atau harus masuk sekolah mana. Sebetulnya saya berani bilang sekali lagi bahwa itu semua nggak benar. Or this school Kenapa? Karena sekolah musik that mencari again duit. it is true. Ya kan? Dan mereka To make membutuhkan school murid-murid yang money, memang mau they belajar di need situ supaya student mereka to bisa study dapat uang here. tentunya. Itu simple. Cuman So that bukan berarti it's sekali lagi bukan berarti nggak simple, penting, but tapi also harus again melihat it ke belakang doesn't bahwa mean- banyak mungkin orang yang belum But punya looking back, kemampuan maybe a lot sekolah of dengan this harga yang mahal. to the Jadi sekali lagi music saya mau bilang bahwa is bakat yang diberikan dari expensive. Tuhan sudah cukup. So once again, I like to say that it's enough to carry. Ya seperti tadi saya berani mengeksplor sesuatu yang baru. Saat ini saya juga I punya sebuah brought grup in the, yang for saya example, sebut something dengan nama pure sendiri right Rumah now, Project. also Dan, which I all brought in a bersyukur project. juga bahwa grup ini And cukup unik karena sekali I'm lagi sebagai pretty that seorang pemain bass this bisa is berada di better depan dan because once bisa again memimpin I'm sebuah band playing adalah the sebuah fun pengalaman. format. Tapi saya bisa mendobrak itu dan saya yakin Anda semua yang berada di bidang but apapun it am sure yang I Anda always punya passion in di and situ, any friend. Anda bisa melakukan hal yang Every sama person is dengan there cara can Anda harus do bisa menjadi orang something. yang menciptakan Extra perubahan. being to Lalu, the person that critic that's all. Mungkin juga kalau ada beberapa orang yang So, bergerak di bidang yang sama dengan saya Maybe ingin our menyampaikan people in sedikit some industry bahwa as paling bagus I adalah like kalau to kita say bermain few musik things. bukan hanya memikirkan Is it soal bad? RBT It's a way of atau playing music penjualan without album. list about RBT. atau menciptakan Or lagu-lagu self. yang Or bisa cutting dinyanyikan song. orang dengan mudah, misalnya bikin lagu yang singkatan That ya. easy people to sing for it's the making a song with us. TIDX enggak. TID itu not Ya yet. itulah. Tapi lebih penting lagi bagaimana cara kita menyampaikan But sebuah more message important melalui is musik yang how kita bikin. continue a message through to Jadi music that musik itu di Indonesia masih hanya sebagai sebatas komoditas Music hiburan. Indonesia is Sementara di luar negeri orang sudah industry. menggunakan musik untuk mencapai sebuah misi. People about people Seperti jadi pass contoh music ada to Mas in a Irfan mission. dengan I menggunakan like for rock piece example is konsernya dia bisa Irfan. menyatukan dua Dua band dari agama yang berbeda untuk bisa main satu panggung menciptakan sebuah piece itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Dan itu bisa dicapai melalui musik karena sekali lagi musik adalah bahasa yang universal. Contoh simpel ketika kemarin saya akhirnya berangkat ke Vienna, Austria. Di sana kita berhasil menampilkan sebuah musik dengan kolaborasi yang sangat unik di mana saya bermain bass dengan Mas Diki Dalman di piano. Lalu ada Mas Adi Rudiana dengan main gendang Sunda. Kita gabung dengan seorang pemain ud dari Arab. Dia tinggal di Dubai namanya Kamal Musalam. Dan seorang pemain saksofon dari Amerika namanya Andy Susumi. Dan kita berhasil menciptakan sebuah musik yang indah banget. Dan kita juga sempat memainkan beberapa ceng-ceng Bali, kita bawa ke sana. Dan hasilnya kita adalah salah satu performer yang mendapat standing ovation dari hampir semua penonton di sana. Intinya adalah ketika kita berhasil mengkolaborasikan atau mensinergikan sesuatu dengan passion yang sama, kita bisa membuat sesuatu yang baru dan kita bisa menyampaikan message melalui musik itu aja. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya sudah mengeluarkan satu buah album judulnya Good Spell. Ini bukan emo sok-sok pamer atau gimana gitu ya, maaf ya. Not that I don't want for anything. Cuman ini kan sebagai contoh cerita gitu ya, maksudnya gimana caranya untuk bisa menginspirasi orang lain berbuat hal yang sama. Album pertama saya titlenya Good Spell. Good spell, kalau orang tahu good spell, ada bad spell. Good spell Adalah mantra yang baik dan saya yakin melalui musik kita bisa menciptakan sebuah mantra yang baik untuk mengajak orang untuk berbuat baik. Salah satunya ada yang saya tampilkan di situ adalah mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Saya tidak berbicara tentang sebuah agama, tapi saya berbicara tentang agama. Dimana kita harus berani menempatkan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup dan sudah pasti kita harus berani membawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang berusaha saya We have to bring under daily lives, and that's why I do it.
Karena kadang-kadang kita suka lupa, kita mungkin berasa diri kita terlalu Because of pintar atau something mungkin we kita merasa forget, kita sudah maybe punya we think we pengetahuan yang can cukup. solve, or Karena kita maybe melupakan we bahwa ada think satu much knowledge. entitas yang lebih Something besar we dari kita forget dan that itu Tuhan there yang is menciptakan one. kita semua. Dan Only thing kita harus is selalu bersyukur ourselves, setiap saat. Dan itu yang coba saya sampaikan melalui and album we pertama. have be careful. Di album And kedua it saya is sedang mengerjakan coming generasi to sinergi. manifest. Kenapa And judulnya we can generasi first sinergi? I'm gonna Karena seperti yang saya lihat synergy sekarang ini dengan with beberapa synergy. speaker yang ada di sini, kita semua Because berada I dari bidang-bidang know berbeda. Ada Mas Adira dengan bidang dari kesehatan atau background kebudayaan. goes there Ada Mas are Ahmed tadi dengan konsep playnya yang seru banget dan juga nanti ada Pak Nur segala macam. Kita berusaha menampilkan sesuatu yang baru dan pada akhirnya ini bisa disinergikan dari berbagai bidang yang berbeda ini. Entertainment, teknologi, desain kita bisa jadiin satu dan kita bisa menghasilkan sebuah sinergi yang baik atau sinkronisasi energi yang baik. Dan saya berdoa itu mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kemajuan dan perubahan baru buat Indonesia. Dan sedikit lagi sebelum saya akan main lagi nanti. Tenang. Saya pegang bass bukan cuma indong. Dan apa yang saya berusaha sampaikan melalui album kedua adalah mengangkat dan membakar rasa cinta anak muda terhadap bangsanya sendiri Indonesia. Karena banyak anak muda sekarang yang sudah skeptis sama Indonesia. Indonesia nggak akan bisa maju, Indonesia akan begini-begini aja. Dan kebanyakan mereka cuma bisa protes, sementara saya cuma mau bilang ke mereka bahwa ini waktunya untuk kita bergerak dan bukan lagi protes. Waktunya bukan untuk sekedar kritis, tapi udah waktunya kita untuk bergerak dan menciptakan sebuah perubahan. Karena namanya perubahan yang baik itu selalu dimulai dari diri sendiri. Itu aja. Because everything is good, it's wrong. Saya masih punya waktu 6 menit di situ. 558, 557 dan terus turun. Dan saya akan buat sesuatu yang mudah-mudahan ya apa ya, kita lihat aja deh. Saya juga nggak tahu main apa.